Langkah kaki Raka terdengar mantap di jalan setapak yang berdebu. Matahari siang menyengat, membuat keringat bercucuran di wajahnya yang masih muda. Raka baru saja kembali ke kampung halamannya setelah sekian lama merantau ke kota untuk menimba ilmu. Ia baru menyelesaikan pendidikan sebagai tenaga kesehatan muda, dan kini berniat menghabiskan beberapa minggu di desa sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Desa itu bernama Sukadamai, sebuah desa kecil di kaki pegunungan. Jalannya masih berupa tanah merah, sawah terbentang luas di kiri kanan, dan rumah-rumah kayu berdiri sederhana. Udara desa sebenarnya sejuk pada pagi dan sore hari, tetapi siang terasa terik karena pepohonan besar banyak ditebang untuk dijadikan lahan. Ketika memasuki desa, Raka disambut beberapa tetangga yang masih mengenalnya. Mereka tersenyum ramah, namun di balik senyum itu, Raka merasakan sesuatu yang berbeda. Wajah-wajah itu tampak lelah, mata mereka seperti menyimpan kekhawatiran. "Raka, kau sudah pulang rupanya," sapa Pak Rahmat, tetangga tua yang dulu sering mengajaknya ke ladang. "Iya, Pak. Baru kemarin dari kota." "Bagaimana kabar desa?" tanya Raka sambil menjabat tangan lelaki beruban itu. Pak Rahmat menarik napas panjang. "Desa ini baik-baik saja, Nak. Tapi, banyak anak-anak yang jatuh sakit belakangan ini. Kami bingung, puskesmas jarang buka karena petugasnya pindah ke kota. Obat pun susah." Hati Raka berdesir. Ia menatap wajah Pak Rahmat yang murung, lalu mengalihkan pandangan ke sekeliling. Benar saja, ia melihat beberapa anak duduk lemas di teras rumah, ada yang batuk, ada yang hanya menatap kosong. Sebagian tubuh mereka kurus, kulit pucat, seakan tak punya tenaga. Raka merasakan dadanya sesak. Ia baru saja pulang dengan niat ingin beristirahat, ingin melupakan hiruk-pikuk kota sejenak. Namun, nuraninya tidak bisa menutup mata melihat keadaan itu. Setibanya di rumah, ibunya, Bu Sari, menyambut dengan pelukan hangat. "Raka, akhirnya kau pulang juga, Nak. Ibu rindu sekali." Raka tersenyum, mencium tangan ibunya. "Aku juga rindu, Bu." Mereka mengobrol sebentar, bercerita tentang kabar keluarga. Namun, pikiran Raka masih tertuju pada apa yang ia lihat di jalan tadi. "Bu," ujar Raka hati-hati, "tadi aku lihat beberapa anak di desa tampak sakit. Memang ada apa sebenarnya?" Wajah Bu Sari berubah sendu. "Iya, Nak. Sudah beberapa minggu ini, banyak anak jatuh sakit. Ada yang panas tinggi, ada yang batuk tak kunjung sembuh, bahkan ada yang sampai tak bisa makan. Puskesmas kita jarang buka, dokternya pindah tugas ke kota. Kadang ada bidan, tapi dia juga kewalahan." Raka terdiam. Ia merasa darahnya berdesir, seperti ada suara di dalam hati yang memanggil. Ia memang belum resmi menjadi dokter, tapi pengetahuan yang ia dapat selama belajar bisa digunakan untuk menolong. Malam itu, Raka tak bisa tidur nyenyak. Bayangan wajah anak-anak pucat terus menghantui pikirannya. Ia ingat bagaimana semangatnya dulu menekuni dunia kesehatan. Alasannya sederhana, ia ingin menolong orang. Dan sekarang, saat kesempatan itu datang, apakah ia akan berdiam diri? Keesokan paginya, Raka memutuskan untuk berkeliling desa. Ia ingin memastikan kabar itu benar. Di sebuah rumah kecil beratap rumbia, ia bertemu dengan seorang ibu muda yang tengah duduk di samping anaknya. Anak itu, sekitar 7 tahun, terbaring lemas. Tubuhnya panas, wajahnya pucat, napasnya berat. "Assalamualaikum," sapa Raka. "Waalaikumsalam." "Oh, Raka, kau sudah pulang? Masuklah," jawab si ibu dengan suara lirih. Raka mendekat, menatap anak itu dengan prihatin. "Namanya siapa, Bu?" "Adit, Nak. Sudah 3 hari ini panasnya tak turun-turun. Aku sudah kasih jamu, tapi tidak banyak membantu. Aku tidak punya uang untuk ke kota membeli obat," jawab sang ibu sambil menahan tangis. Hati Raka serasa diremas. Ia menyentuh dahi Adit, panasnya tinggi sekali. Gejala itu bisa jadi demam berdarah atau infeksi berat. "Bu, izinkan saya membantu sebisa saya. Saya memang belum menjadi dokter sepenuhnya,
Tapi saya sudah belajar tentang cara menangani anak sakit. Percayalah, saya hanya ingin menolong, ujar Raka tulus. Sang ibu menatap ragu, lalu akhirnya mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Tolonglah, nak. Aku sudah bingung harus bagaimana lagi. Hari itu menjadi titik awal. Raka mulai memeriksa beberapa anak yang sakit di desa. Ia menggunakan ilmu yang ia punya, meski tanpa peralatan lengkap. Ia menulis catatan sederhana, menganjurkan asupan cairan, makanan bergizi, serta kebersihan lingkungan. Namun, tak semua warga langsung percaya. Apa Raka tidak takut salah menolong? Dia kan belum jadi dokter, bisik seorang warga pada yang lain. Apa benar dia tulus? Jangan-jangan nanti ujung-ujungnya minta bayaran mahal, sahut yang lain. Raka mendengar bisikan-bisikan itu, tapi ia memilih diam. Baginya, yang terpenting adalah menolong. Ia tahu ketulusan tidak bisa dibuktikan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Beberapa hari kemudian, Raka semakin sering didatangi warga yang meminta bantuan. Ada anak yang panas, ada yang batuk, bahkan ada yang gizi buruk. Ia tidak pernah meminta imbalan apapun, hanya tersenyum dan berkata, "Doakan saja semoga mereka cepat sembuh." Namun, semakin banyak ia menolong, semakin besar pula rasa tanggung jawabnya. Ia sadar, tanpa obat yang memadai, semua upaya bisa sia-sia. Ia harus mencari cara untuk membantu lebih jauh, meskipun ia sendiri tidak punya banyak uang. Malam itu, saat duduk di teras rumah, Raka menatap langit berbintang. Hatinya bergejolak. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Aku tidak punya banyak harta, tidak punya gelar besar. Tapi tolong beri aku kekuatan. Jangan biarkan anak-anak desa ini menderita tanpa pertolongan." Air matanya jatuh. Itu adalah malam pertama di mana ia benar-benar merasakan panggilan hati yang tak bisa ia abaikan lagi. Ia sadar, liburannya di desa tidak akan berjalan seperti yang ia rencanakan. Tapi dalam hatinya, ia tahu, inilah jalan yang harus ia tempuh. Panggilan hati itu sudah mengetuk, dan ia tak mungkin berpaling. Pagi itu, udara desa Sukadamai masih diselimuti kabut tipis. Raka berjalan menuju rumah Adit untuk memeriksa kondisinya lagi. Bocah kecil itu masih demam tinggi, wajahnya pucat, dan tubuhnya lemah. Ibunya duduk di sampingnya dengan mata sembab karena kurang tidur. "Bagaimana, Nak Raka? Apa Adit bisa sembuh?" Suara si ibu bergetar penuh harap. Raka tersenyum menenangkan meski hatinya sendiri penuh cemas. "Insya Allah bisa, Bu. Tapi saya butuh waktu dan, kalau bisa, Adit harus minum obat yang lebih tepat. Saya akan berusaha mencarikannya." Ia sadar, peralatan yang ia punya hanya seadanya. Termometer pinjaman dari bidan desa, serta catatan medis yang ia tulis sendiri. Tak ada obat penurun panas yang cukup, apalagi antibiotik yang sesuai. Setelah keluar dari rumah Adit, Raka berjalan menyusuri jalan tanah merah. Beberapa warga menatapnya dengan tatapan campur aduk. Ada yang penuh harap, ada yang ragu. Itu si Raka, kan? Anak Bu Sari yang kuliah di kota?" bisik seorang bapak di warung kopi. "Iya, katanya mau nolong anak-anak sakit. Tapi apa dia bisa dipercaya? Belum jadi dokter, kan?" sahut yang lain. "Kalau salah penanganan bagaimana? Bisa tambah parah nanti." Raka mendengar semua itu. Jantungnya seperti tertusuk, tapi ia menahan diri. Ia tahu, kepercayaan tidak bisa dipaksa. Harus dibuktikan lewat kesungguhan. Hari itu, ia mendatangi beberapa rumah lain. Ada seorang anak perempuan bernama Lila yang batuk terus-menerus. Ada pula si kecil Danu yang kurus sekali karena kurang gizi. Raka menuliskan saran sederhana, merebus air minum agar bersih, menambah sayur atau daun kelor dalam makanan, serta menjaga kebersihan rumah. Namun, sebagian orang tua hanya mengangguk tanpa yakin. Sore harinya, saat Raka pulang, seorang lelaki paruh baya menghadangnya. Wajahnya keras, tatapannya penuh curiga. Ia adalah Pak Surya, salah satu tokoh berpengaruh di desa. "Raka," panggilnya dengan nada datar. "Iya, Pak," jawab Raka sopan. "Aku dengar kau keliling kampung,
Periksa anak-anak sakit. Apa sebenarnya tujuanmu? Raka menatapnya dengan tenang. Tujuan saya hanya ingin menolong, Pak. Saya tidak ingin melihat anak-anak desa ini menderita tanpa bantuan. Pak Surya menyipitkan mata. Tolong, ya? Jangan main-main dengan kesehatan orang. Kau belum jadi dokter, kan? Kalau salah menolong, siapa yang bertanggung jawab? Jangan sampai niatmu malah mencelakai. Raka menarik napas dalam-dalam. Saya mengerti, Pak. Saya pun berhati-hati. Apa yang saya lakukan hanya sebatas pengetahuan yang saya punya. Kalau memang butuh lebih, saya akan usahakan cari bantuan. Saya tidak akan pernah minta bayaran. Pak Surya terdiam sejenak, lalu pergi tanpa kata. Namun, jelas sekali bahwa ia masih ragu. Malam itu, Raka kembali duduk di teras rumahnya. Ibunya datang membawa segelas teh hangat. Raka, ibu dengar kabar. Ada yang meragukanmu. Kau tak apa-apa, nak? Tanya Bu Sari dengan lembut. Raka tersenyum, meski matanya lelah. Tak apa, Bu. Itu wajar. Mereka khawatir. Aku hanya perlu menunjukkan bahwa aku benar-benar ingin menolong. Ibunya mengangguk, lalu menepuk bahunya. Kalau niatmu tulus, percayalah, Allah akan bukakan jalan. Keesokan harinya, kondisi Adit makin mengkhawatirkan. Panasnya tinggi, tubuhnya menggigil. Ibunya panik, bahkan sempat menangis di hadapan Raka. Aku mohon, nak, tolonglah anakku. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Raka merasakan tanggung jawab yang berat di pundaknya. Ia memutuskan harus mencari obat ke kota. Namun, jarak ke kota cukup jauh, sekitar 15 kilometer, dengan jalan terjal dan transportasi terbatas. Ia berdiskusi dengan ibunya. Bu, aku harus ke kota. Aku akan beli obat penurun panas, mungkin juga vitamin dan antibiotik dasar. Tapi uangku tidak banyak. Ibunya terdiam sejenak, lalu masuk ke kamar. Ia kembali dengan sebuah kotak kecil berisi tabungan receh. Ini, nak, ibu tidak punya banyak, tapi gunakanlah untuk mereka. Jangan pikirkan soal uang. Ibu tahu hatimu ingin menolong. Raka memeluk ibunya dengan haru. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Hari itu juga, Raka berangkat ke kota. Ia berjalan kaki melewati jalan setapak, menyeberangi sungai kecil, dan melintasi hutan bambu. Perjalanan berat itu ia tempuh dengan tekad bulat. Sesekali ia merasa lelah, tapi bayangan wajah Adit membuatnya terus melangkah. Setelah beberapa jam, ia sampai di kota kecil dan menuju apotek. Dengan uang seadanya, ia membeli obat-obatan dasar, paracetamol, vitamin, cairan rehidrasi, serta beberapa alat sederhana. Perjalanan pulang terasa lebih berat karena ia harus membawa tas berisi obat. Namun, semangatnya membara. Saat tiba di desa menjelang senja, beberapa anak berlari kecil menyambut. Kak Raka bawa obat. Kak Raka bawa obat. Teriak mereka riang. Warga mulai berdatangan. Mereka terkejut melihat kesungguhan Raka. Malam itu, di rumah Adit, Raka mulai memberikan obat dengan hati-hati. Ia mengajarkan pada ibunya cara memberi cairan sedikit demi sedikit, sambil memantau suhu tubuhnya. Bismillah, semoga panasnya turun, bisik Raka. Namun, perjuangan belum selesai. Meski obat sudah diberikan, kondisi Adit masih kritis. Ia muntah-muntah, tubuhnya lemah. Raka hampir tak tidur semalaman, duduk di samping anak itu sambil memantau setiap napasnya. Beberapa warga yang tadinya ragu mulai tersentuh melihat ketekunannya. Ada yang datang membawa makanan, ada yang menawarkan bantuan. Tapi tetap saja, suara sumbang terdengar. Kalau nanti Adit tidak sembuh, siapa yang tanggung jawab? Jangan sampai kita salah percaya, ucap seorang bapak dengan nada dingin. Raka menunduk, menahan perasaan. Ia sadar, perjuangan ini bukan hanya melawan penyakit, tapi juga melawan keraguan orang-orang. Di dalam hati, ia berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan aku gagal. Jangan biarkan anak ini pergi sia-sia. Aku rela tak dibayar, aku rela capek, asal mereka sembuh."
Air matanya kembali jatuh. Malam itu, di tengah sunyi desa, Raka merasakan ujian ketulusan yang sesungguhnya. Dan ia tahu, ini baru permulaan. Malam demi malam berlalu, dan Adit masih berjuang dengan tubuh kecilnya yang lemah. Demamnya kadang turun sebentar, lalu naik lagi. Raka hampir tidak pernah meninggalkan rumah itu. Ia tidur hanya sebentar di kursi kayu, lalu kembali memeriksa suhu tubuh, memberi cairan, atau mengusap keringat yang mengucur di dahi Adit. Ibunya Adit, Bu Lina, seringkali menangis dalam diam. Ia tahu anaknya masih bertahan hanya karena ada sosok Raka yang terus berjuang di sampingnya. Kalau bukan karena kau, Nak, aku sudah pasrah sejak awal. Tapi aku lihat kesungguhanmu, aku ikut semangat. Ucapnya lirih pada suatu malam. Raka hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia merasa sedang bertaruh dengan waktu. Ia tahu, kalau tidak ada obat yang lebih tepat, kondisi ini bisa menjadi gawat. Keesokan harinya, ia memutuskan kembali ke kota untuk mencari tambahan obat. Namun kali ini, uangnya hampir habis. Ia hanya punya beberapa lembar yang tersisa. Sebelum berangkat, ia mendatangi ibunya. Bu, uangku sudah hampir habis. Kalau aku pergi lagi, aku mungkin tidak bisa beli banyak. Tapi aku harus coba. Ibunya menatap dengan mata berkaca-kaca. Nak, jangan pikirkan soal uang. Kalau perlu, ibu akan menjual perhiasan kecil ini. Ia lalu mengambil cincin sederhana yang sudah kusam, pemberian almarhum suaminya. Raka tertegun. Bu, jangan, itu kenangan dari ayah. Tapi apa gunanya kenangan kalau kita tidak bisa menyelamatkan nyawa? Ambillah, Nak, gunakan untuk membeli obat, jawab ibunya tegas. Akhirnya, Raka pun menerima dengan hati berat. Ia tahu ibunya rela, sama seperti dirinya rela berkorban. Perjalanan ke kota kali ini terasa lebih berat. Hujan turun deras, membuat jalanan becek dan licin. Sepatunya penuh lumpur, bajunya basah kuyup. Tapi ia terus berjalan, menembus derasnya hujan demi satu tujuan, menyelamatkan Adit dan anak-anak desa. Setibanya di kota, ia kembali ke apotek. Dengan uang hasil penjualan cincin, ia bisa membeli lebih banyak. Obat penurun panas, vitamin, antibiotik dasar, bahkan cairan infus sederhana. Petugas apotek sempat heran melihat Raka membeli dengan jumlah yang tidak biasa. Mas, ini banyak sekali. Untuk klinik. Ya. Raka hanya tersenyum. Bukan. Untuk anak-anak di desa saya. Mereka sakit, tapi tidak ada yang menolong. Petugas itu menatapnya kagum. Jarang sekali ada yang peduli begitu. Semoga Tuhan memberkati usaha Mas. Raka mengangguk, lalu kembali pulang dengan hati penuh harapan. Namun, sesampainya di desa, ia justru mendapati kabar buruk. Adit semakin kritis. Tubuhnya lemah, napasnya tersengal. Ibunya hampir putus asa, memeluk anaknya sambil menangis. Raka, cepat, tolong Adit. Aku takut kehilangan dia. Raka segera membuka tas, menyiapkan obat-obatan. Ia memberikan cairan rehidrasi dengan hati-hati, lalu mencoba memasang infus sederhana. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena ia sadar betapa berharganya nyawa anak itu. Beberapa warga berkumpul di luar rumah, menyaksikan dengan tatapan campur aduk. Ada yang berdoa dalam hati, ada yang berbisik penuh ragu. Kalau berhasil, luar biasa. Tapi kalau gagal, bisik seorang bapak. Ah, aku masih tidak yakin. Dia hanya pemuda baru pulang dari kota. Belum tentu bisa menyelamatkan, sahut yang lain. Raka mendengar suara-suara itu. Ia berhenti sejenak, menutup mata, lalu berdoa dalam hati. Ya Allah, jangan biarkan tanganku salah. Tolonglah anak ini, bukan karena aku, tapi karena Engkau Maha Penolong. Pelan-pelan, ia menyuntikkan cairan, memastikan posisi jarum benar. Ia lalu mengatur aliran infus. Waktu berjalan lambat. 1 jam, 2 jam, tubuh Raka semakin lelah. Namun ia tidak bergeming. Ia duduk di samping ranjang bambu Adit, mengelap keringatnya, memeriksa denyut nadi,
lalu menenangkan ibunya yang terus menangis. Tengah malam, tiba-tiba suhu tubuh Adit mulai turun sedikit. Napasnya yang tadinya tersengal kini lebih tenang. Raka menatap termometer, lalu tersenyum tipis. Alhamdulillah, ada perubahan. Bulina menatapnya dengan mata berbinar. Benarkah, nak? Adit membaik. Belum sembuh, Bu. Tapi ada tanda positif. Kita harus terus berdoa dan merawatnya. Kabar itu segera menyebar ke warga. Sebagian yang tadinya ragu mulai percaya. Apa benar panas Adit turun? Iya, katanya Raka berhasil menolong. Meskipun begitu, masih ada suara sinis. Ah, jangan cepat percaya. Bisa saja itu hanya sementara. Kalau nanti kambuh lagi. Raka tak peduli. Ia hanya fokus pada pasien kecilnya. Hari-hari berikutnya, ia terus mengurus Adit dan beberapa anak lain. Ia mengajarkan orang tua cara memberi obat, cara membuat makanan bergizi dari bahan sederhana, dan cara menjaga kebersihan. Setiap hari ia berjalan ke rumah-rumah tanpa mengeluh, meski tubuhnya sendiri mulai kelelahan. Suatu sore, ketika Raka hendak pulang, seorang bapak tua mendekatinya. Raka, aku tahu kau sudah banyak berkorban. Tapi jujur saja, apa kau tidak keberatan melakukan semua ini tanpa bayaran? Bukankah di kota, orang sepertimu bisa mendapat gaji besar? Raka terdiam sejenak, lalu menatap bapak itu dengan tulus. Pak, kalau saya ingin uang, saya tidak akan pulang ke desa ini. Saya tidak akan repot berjalan kaki ke kota untuk beli obat. Saya lakukan ini karena hati saya tidak tega melihat anak-anak sakit tanpa pertolongan. Saya rela tak dibayar, bahkan kalau perlu saya keluarkan uang sendiri, asal mereka sembuh. Bapak tua itu menunduk, terharu. Kata-kata Raka menusuk hatinya. Ia lalu menggenggam tangan Raka erat. Maafkan kami kalau sempat meragukanmu. Semoga Allah membalas ketulusanmu. Sejak saat itu, perlahan kepercayaan warga mulai tumbuh. Mereka mulai membantu, ada yang menyumbang beras, ada yang membantu memasak, bahkan ada yang rela ikut menjaga Adit di malam hari agar Raka bisa beristirahat sebentar. Namun, perjuangan Raka belum berakhir. Kondisi Adit memang membaik sedikit, tapi belum stabil. Setiap saat bisa kembali kritis. Dan Raka tahu, ini adalah ujian terberatnya. Ujian untuk melihat sejauh mana ketulusannya benar-benar teruji. Hari itu, matahari terbit dengan sinar lembut yang menyapu desa Sukadamai. Raka duduk di depan rumah Bulina, memandangi sawah yang mulai menghijau. Matanya sayu karena kurang tidur, tubuhnya terasa lelah, tetapi hatinya sedikit lebih tenang. Suhu tubuh Adit mulai stabil sejak malam sebelumnya. Ia menutup mata sebentar, membiarkan angin pagi menyentuh wajahnya. Namun, baru beberapa menit ia beristirahat, seorang anak kecil berlari tergopoh-gopoh. Kak Raka, cepat datang ke rumah Bu Narti. Adikku panas tinggi, teriaknya dengan napas terengah. Raka segera bangkit. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil tas obat sederhana lalu mengikuti anak itu. Di rumah Bu Narti, seorang bocah berusia sekitar 5 tahun terbaring dengan wajah merah dan tubuh panas. Ibunya tampak panik, berulang kali mengipasi anaknya dengan kain basah. Raka, tolonglah. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, katanya hampir menangis. Dengan sigap, Raka memeriksa kondisi bocah itu. Panas tinggi, dehidrasi, dan tubuhnya lemah. Ia lalu memberikan obat penurun panas yang dibawanya, mengajarkan Bu Narti cara memberi minum sedikit demi sedikit, dan menenangkan bocah itu dengan sentuhan lembut. Tidak apa-apa, Bu. Kita jaga cairannya. Obat ini akan membantu. Kita lihat beberapa jam ke depan, kata Raka. Bu Narti menggenggam tangannya erat. Aku tidak punya apa-apa untuk membayar, Raka. Aku hanya bisa berdoa semoga Tuhan membalas kebaikanmu. Raka tersenyum tipis. Bu, saya tidak butuh bayaran. Lihat anak-anak ini sehat saja sudah cukup. Kabar cepat menyebar di desa. Dari mulut ke mulut, orang mulai bercerita bagaimana Raka menolong bukan hanya Adit, tapi juga anak-anak lain. Perlahan,
Pandangan warga yang semula penuh keraguan mulai berubah menjadi rasa hormat. Malam harinya, di balai desa kecil, beberapa orang berkumpul. Termasuk Pak Surya, yang dulu paling keras meragukan Raka. Aku harus akui, pemuda itu memang sungguh-sungguh. Aku salah menilainya, ujar Pak Surya sambil menunduk. Warga lain mengangguk. Dia bahkan rela berjalan kaki ke kota hanya untuk beli obat. Dan tidak sepeser pun dia minta bayaran. Kalau begitu, sudah saatnya kita bantu dia. Jangan biarkan dia berjuang sendirian, kata seorang ibu dengan mantap. Esoknya, kejutan terjadi. Saat Raka pulang dari rumah Adit, ia mendapati halaman rumah ibunya dipenuhi warga. Ada yang membawa beras, sayur, telur, bahkan ada yang membawa uang seadanya. Raka, ini untukmu. Jangan salah sangka, kami bukan ingin membayar jasamu. Kami hanya ingin membantumu, supaya kau tidak sendirian, ujar seorang bapak. Raka terharu hingga suaranya tercekat. Ia menunduk, lalu berkata, terima kasih, tapi sebenarnya aku tidak mengharapkan ini. Aku hanya ingin anak-anak sembuh. Kami tahu, justru karena itu kami ingin mendukungmu, sahut Pak Surya yang kini suaranya lebih lembut. Sejak hari itu, perjuangan Raka tidak lagi berjalan sendiri. Warga mulai ikut ambil bagian. Ada yang membantu menyiapkan makanan bergizi untuk anak-anak, ada yang membersihkan lingkungan desa, bahkan beberapa pemuda rela menemani Raka saat ia harus berjalan jauh mencari tambahan obat. Namun, perjuangan masih panjang. Kondisi Adit yang sempat stabil, tiba-tiba kembali memburuk pada suatu malam. Tubuhnya kembali panas, bibirnya kering, dan ia mulai sulit bernapas. Raka yang sedang memeriksa anak lain segera dipanggil. Ia berlari ke rumah Bu Lina dengan jantung berdegup kencang. Adik, ayo bertahan, nak. Raka segera mengambil tindakan darurat. Ia memberi obat, memeriksa napas, bahkan mencoba cara sederhana untuk membantu pernapasannya. Bu Lina menangis di sampingnya. Raka, tolong, jangan biarkan aku kehilangan dia. Malam itu menjadi malam terpanjang. Raka berjuang habis-habisan, hampir tidak ada jeda untuk sekadar minum air. Warga bergantian masuk, ada yang membawa air hangat, ada yang berdoa sambil membaca doa-doa di sudut rumah. Menjelang subuh, perlahan kondisi Adit mulai stabil kembali. Napasnya lebih teratur, panasnya berangsur turun. Raka terduduk di lantai, tubuhnya basah oleh keringat, wajahnya pucat karena kelelahan. Tapi di bibirnya tersungging senyum kecil. Alhamdulillah, dia bertahan lagi. Bu Lina memeluk Raka sambil menangis terisak. Kau penyelamat anakku, nak. Aku tidak tahu bagaimana membalasmu. Hari itu menjadi titik balik. Warga desa semakin yakin bahwa ketulusan Raka bukanlah kata-kata belaka. Ia memang benar-benar rela berkorban, bahkan mengorbankan kesehatannya sendiri. Seminggu kemudian, kondisi Adit menunjukkan perkembangan besar. Tubuhnya mulai kuat, ia bisa duduk di ranjang, bahkan tersenyum kecil pada Raka. Kak, aku ingin main lagi dengan teman-teman, ucapnya lemah tapi jelas. Raka terharu mendengar itu. Tentu, Adit. Tapi sabar ya, sembuh dulu benar-benar, baru bisa main. Kabar kesembuhan Adit membawa angin segar ke seluruh desa. Warga yang tadinya penuh kekhawatiran kini mulai tersenyum lega. Anak-anak lain pun menunjukkan tanda-tanda membaik. Suasana desa yang sebelumnya muram kini berubah penuh harapan. Orang tua lebih rajin menjaga kebersihan, ibu-ibu lebih perhatian pada makanan bergizi, dan anak-anak mulai bisa bermain kembali meski belum sepenuhnya sehat. Pada suatu sore, saat duduk di bawah pohon besar dekat sawah, Pak Surya menghampiri Raka. Raka, ucapnya pelan, aku ingin meminta maaf. Aku yang dulu paling meragukanmu. Tapi ternyata kau yang paling peduli dengan desa ini. Kau buktikan ketulusanmu dengan tindakan. Terima kasih, nak. Raka tersenyum. Pak, tidak usah minta maaf. Wajar kalau ada keraguan. Justru saya bersyukur, akhirnya kita bisa bersama-sama menjaga anak-anak desa ini. Pak Surya menepuk bahunya. Kalau saja desa ini punya lebih banyak orang seperti kau,
Kami tidak akan takut pada masa depan. Raka terdiam sejenak, menatap langit sore yang berwarna jingga. Dalam hatinya, ia tahu perjuangannya belum berakhir. Masih banyak hal yang harus ia lakukan. Tapi kini ia tidak sendirian. Desa Sukadamai sudah bangkit, dari ketidakpercayaan menuju harapan baru. Dan semua itu bermula dari satu ketulusan. Suasana pagi di desa itu berbeda dari biasanya. Embun masih menempel di dedaunan, ayam-ayam berkokok, dan suara riang anak-anak yang mulai terdengar lagi memenuhi udara. Hari itu terasa istimewa, bukan hanya karena cuaca cerah, melainkan karena sebuah kabar gembira yang telah lama ditunggu. Adit, bocah yang dulu terbaring lemah di ambang maut, kini bisa berjalan-jalan kecil di halaman rumahnya. Raka berdiri di depan rumah bambu sederhana milik keluarga Adit. Ia memperhatikan dari kejauhan, bagaimana bocah itu tertatih-tatih melangkah, dibimbing oleh ibunya. Senyum merekah di wajahnya. Setelah berminggu-minggu berjaga, begadang, mencurahkan tenaga dan pikirannya, akhirnya titik terang itu terlihat jelas. Adit benar-benar pulih. "Raka, ayo sini," panggil ibu Adit sambil melambaikan tangan. Suaranya terdengar penuh syukur. Raka melangkah mendekat, lalu berjongkok di hadapan Adit. "Nah, lihat siapa yang datang," ucap ibu itu sambil tersenyum haru. "Makasih, Kak Raka," bisik Adit lirih. Meski wajahnya tampak pucat, namun sorot matanya penuh kehidupan. Raka mengelus kepala bocah itu dengan lembut. "Tidak perlu terima kasih, Dit. Kamu hanya perlu janji untuk tetap kuat, makan yang banyak, dan jangan bandel." Adit mengangguk sambil tersenyum, lalu memeluk pinggang Raka erat-erat. Momen sederhana itu membuat mata Raka berkaca-kaca. Perubahan di desa. Berita kesembuhan Adit menyebar cepat ke seluruh desa. Warga yang tadinya ragu, bahkan sempat mencibir usaha Raka, kini datang satu persatu untuk berterima kasih. "Kalau bukan karena kamu, Nak, entah bagaimana nasib anak-anak kami," ucap seorang bapak tua sambil menjabat tangan Raka erat-erat. "Aku malu pernah menuduhmu macam-macam. Kamu benar-benar tulus," tambah seorang ibu sambil menunduk penuh penyesalan. Raka tersenyum kecil. "Saya tidak melakukan ini untuk dipuji. Saya hanya tidak tega melihat anak-anak sakit tanpa pertolongan." Warga mengangguk, beberapa bahkan meneteskan air mata. Ketulusan Raka menampar hati mereka, membuat mereka sadar bahwa selama ini mereka terlalu cepat menilai. Kini, setiap sore, halaman balai desa dipenuhi oleh anak-anak yang bermain ceria. Raka sering datang untuk memeriksa kesehatan mereka. Ia mengajarkan pada para ibu cara menjaga kebersihan, cara membuat makanan sederhana tapi bergizi dari bahan yang ada di desa, serta cara menghindari penyakit dengan kebiasaan baik. "Tidak perlu mahal-mahal," ujar Raka suatu sore. "Yang penting kebiasaan kita berubah. Rajin cuci tangan, jaga kebersihan air, jangan biarkan anak-anak main di genangan kotor. Hal-hal kecil bisa menyelamatkan banyak nyawa." Para ibu mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Perlahan, desa itu mulai berubah. Lingkungan jadi lebih bersih, kebiasaan warga membaik, dan anak-anak jarang sakit lagi. Ujian kecil terakhir. Namun perjuangan Raka belum berakhir. Suatu malam, seorang warga berlari-lari mendatangi rumahnya. "Raka, tolong, anak saya panas tinggi." Raka segera bergegas. Dengan peralatan seadanya, ia mendatangi rumah warga itu. Anak kecil berumur 4 tahun terbaring dengan wajah kemerahan, tubuhnya menggigil. Raka menenangkan keluarga si anak. "Tenang, ini bukan penyakit berbahaya. Kita harus turunkan panasnya dulu. Tolong sediakan air hangat." Ia segera melakukan kompres, memberikan obat demam yang tersisa, lalu menunggu beberapa jam hingga suhu tubuh anak menurun. Pagi harinya, kondisi anak itu membaik. Warga yang menyaksikan semua itu semakin yakin bahwa kehadiran Raka adalah berkah bagi desa. "Kalau tidak ada kamu, Nak, kami tidak tahu harus bagaimana," kata ayah si anak dengan suara bergetar. Raka hanya menjawab dengan senyuman. Dalam hatinya, ia merasa lega, sekaligus bahagia. Bukan karena pujian, tetapi karena satu nyawa lagi bisa diselamatkan.
Warga ingin membayar. Beberapa hari kemudian, warga desa berkumpul di balai desa. Mereka menyiapkan sebuah kejutan untuk Raka. Saat ia datang, mereka sudah menunggu dengan membawa hasil bumi, beras, jagung, ayam, dan sayur mayur. Kami tidak punya uang banyak, Nak Raka, ujar kepala desa. Tapi kami ingin memberikan ini sebagai tanda terima kasih. Jangan ditolak. Raka terdiam. Hatinya bergetar melihat ketulusan warga. Ia sempat ingin menolak, karena sejak awal ia memang tidak ingin dibayar. Namun melihat wajah-wajah tulus itu, ia tahu, menolak akan melukai perasaan mereka. Baiklah, ucapnya akhirnya. Saya terima, tapi bukan untuk saya pribadi. Mari kita gunakan ini bersama-sama. Kita buat dapur umum, agar semua anak bisa makan bergizi setiap hari. Warga bersorak setuju. Air mata kebahagiaan mengalir di banyak wajah. Rasa persatuan yang dulu jarang muncul kini kembali hidup berkat satu orang yang tulus. Perpisahan yang mengharukan. Waktu berlalu cepat. Raka sadar ia harus kembali ke kota untuk melanjutkan kuliahnya. Hatinya berat meninggalkan desa, terutama anak-anak yang sudah dianggapnya adik sendiri. Hari perpisahan tiba. Seluruh warga berkumpul di balai desa. Kamu bukan hanya menolong anak-anak, Nak, kata kepala desa dengan suara bergetar. Kamu juga telah membuka mata kami, mengajarkan arti gotong royong, dan menunjukkan bahwa ketulusan jauh lebih berharga daripada uang. Kami akan selalu mengingatmu. Adit maju ke depan dengan langkah kecil. Ia membawa bunga liar yang dipetiknya di tepi sawah. Kak Raka, jangan lupakan kami ya, ucapnya sambil menyerahkan bunga itu. Raka berlutut, menerima bunga itu, lalu memeluk Adit erat-erat. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Aku janji, Dit, aku tidak akan pernah melupakan kalian. Ketika Raka melangkah pergi meninggalkan desa, warga melambaikan tangan sambil berseru, "Terima kasih, Raka." Suara itu menggema di udara, mengiringinya dengan doa dan rasa haru. Meski ia sudah kembali ke kota, kisah Raka tetap hidup di hati warga desa. Mereka kini lebih peduli terhadap kesehatan, lebih rajin menjaga kebersihan, dan lebih kompak membantu satu sama lain. Dan bagi Adit, sosok Raka adalah pahlawan sejati. Bukan karena kekayaan atau jabatan, tetapi karena ketulusan yang membuatnya rela menolong tanpa pamrih. Di tengah kehidupan yang sering diwarnai oleh keserakahan, kisah Raka menjadi pengingat bahwa masih ada orang-orang yang berhati murni, bahwa menolong sesama, meski tanpa dibayar, bisa menjadi amal yang tak ternilai harganya. Raka mungkin hanya satu orang, tapi ketulusannya mengubah satu desa. Tamat.